Shalom saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, dalam cuplikan videonya, ya mungkin secara tidak sengaja Ustadz Abdul Somad membahas tentang Yesus dan menjelaskan tentang arti nama Yesus. Beliau mengatakan bahwa Yesus Sang Juru Selamat. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut membahasnya, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa, Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus Sang Juru Selamat, Kristus Sang Juru Selamat. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono, tanya Ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan, tanya Ustadz mantan pendeta Yahya Walone, tanya Ustadz mantan pendeta, lupa namanya. Ulangan 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ini Alkitab terjemahan baru. Alkitab, oke. Haleluya, haleluya. Kita harus tetap bersuka cita, teman-teman. Injil diberitakan maupun maksudnya buruk ya, seperti yang terambil di dalam Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Haleluya, haleluya. Ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk saudara yang posting video ini, saya mau tanya, Anda cari apa di kitab itu? Anda cari sesembahan Anda? Jelas tidak ada, karena di situ jelas-jelas ya menyatakan Allah yang lain dengan Allah sesembahan Anda ya. Di situ hanya disebutkan tulisan Allah, karena Allah ya di dalam bangsa Israel itu adalah sesembahan ya. Karena Allahnya di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama itu adalah Yahweh Elohim. Jadi berbeda saudaraku, tetapi tidak mengapa. Injil diberitakan dengan maksud baik ataupun buruk, tetap kami bersuka cita. Terima kasih saudaraku. God bless you. Salam. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di video tadi. Mungkin dia tidak sedang mengatakan Yesus Tuhan, ya mungkin saja dia sedang membahas tentang Yesus dan menyampaikan arti daripada nama Yesus atau Jesus Christ itu. Artinya Sang Juru Selamat. Nah, saudara dalam Tuhan, walaupun tujuan daripada Ustadz Abdul Somad bukan bertujuan menuhankan Yesus pastinya, tapi setidaknya kita dikasih pengertian bahwa arti daripada Jesus Christ itu atau Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat.
Nah, kalau arti daripada Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat, muncul satu pertanyaan penting bagi kita, ya. Siapa Yesus sampai dia atau namanya itu berarti Sang Juru Selamat, ya. Karena Juru Selamat itu hanya Tuhan. Jadi kalau Yesus atau arti nama Yesus adalah Sang Juru Selamat, ya bisa kita simpulkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa yang menjadi juru selamat itu adalah Tuhan. Ya, tidak mungkin manusia, tidak mungkin malaikat, apalagi setan. Ya, pastinya, ya, juru selamat itu tertuju kepada Tuhan, saudara Tuhan. Jadi ini sangat luar biasa, ya, secara tidak langsung, ya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi, ya, memberikan kita pengertian tentang siapa Yesus sebenarnya, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, berkali-kali Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, ya, dalam perkataannya dan juga dalam apa yang dia lakukan. Misalnya dia melakukan mujizat, ya, dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang yang hidup, ya. Ketika dia di atas salib, lalu seorang di sebelahnya mengatakan, Yesus, kalau engkau pergi kepada Bapa, ya, ingat aku. Lalu Yesus berkata bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, ya, di dalam sorga. Lalu kita bertanya, kalau Yesus berani berkata bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam sorga, siapa sih Yesus? Ya, karena pemilik daripada sorga itu adalah Tuhan. Jadi kalau Yesus berani mengatakan engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus atau di dalam sorga, berarti Yesus adalah Tuhan, pemilik daripada Firdaus itu, gitu loh, ya. Dan Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Itu jelas dalam Tuhan. Lalu kita bertanya, kok beraninya Yesus mengatakan hal itu? Ya. Jadi Yesus mengatakan hal itu karena memang surga itu adalah miliknya Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 kalau kita baca, ya di sana berulang kali Yesus mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dia pergi kepada Bapa, dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Lalu kita bertanya, kalau Yesus mengatakan dia pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kita, berarti sorga itu punyanya dia. Kalau sorga punyanya dia, Yesus siapa? Ini juga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang empunya kerajaan sorga, ya. Makanya saya bilang di awal bahwa berkali-kali di dalam Alkitab Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan dalam apa yang dia sampaikan dan juga dalam apa yang dia lakukan, ya, mukjizat-mukjizat yang dia lakukan, ya. Dan saudara dalam Tuhan, ketika Yesus disalib lalu dia mati dan dia tidak sampai membusuk, di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa dia adalah Tuhan dan dia menang, ya. Dia menang mengalahkan maut dan dia menang sehingga kemenangannya dia menjadi kemenangan kita orang-orang percaya kepadanya, karena dia memenangkan kita dari belenggu dosa. Artinya kita bebas dari belenggu dosa.
ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya terlalu banyak di dalam ayat Alkitab di mana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Ya. Terlalu banyak. Ya. Dan juga sebelum Yesus menjadi manusia atau datang ke dunia ini, para nabi di dalam perjanjian lama Alkitab sudah menubuatkan tentang kedatangan seorang Mesias, kedatangan Raja Damai, kedatangan Yesus Kristus. Misalnya Yesaya berulang kali menubuatkan kedatangan Yesus. Ya. Jadi sebelum Tuhan, ya, sebenarnya tidak diragukan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat atau Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi mari kita hidup di dalam Kristus dan mari kita teguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus, khususnya buat anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.